Salam sahabat kaum muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat kekudusan, dan kemuliaan dari Allah Bapa di sorga pasti senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Terima kasih banyak buat waktunya. Saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan dalam ibadah Moria Youth hari Minggu 23 Agustus 2020. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hidup kami berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Agar setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, studinya berhasil, kuliahnya berhasil, karirnya berhasil, dan Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengan firman Allah yang diberkati Tuhan yang percaya. Bersama-sama dikatakan, amin. Sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini, sesungguhnya saudara saya adalah biji mata Tuhan, anak-anak Tuhan yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagianmu, bagianku bukan untuk membenci seseorang. Bagianmu, bagianku bukan untuk berbuat jahat kepada seseorang. Bagianmu, bagianku adalah untuk mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus adalah kasih. Amin. Jadi Kristen itu bukan bicara sekedar agama, tetapi Kristen itu bicara tentang Kristus. Kristus itu kasih. Jadi anak-anak Tuhan, sekalipun KTP-nya tidak hanya KTP-nya Kristen saja, tapi harus ada buah Kristus di dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap anak-anak muda dimanapun berada, hidupnya penuh kasih Kristus dan boleh menjadi berkat bagi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan juga mengasihi sesamanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah mengasihi. Sama-sama katakan mengasihi. Sama-sama katakan mengasihi. Kita lihat ayatnya, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Minimal ada 3 pribadi yang harus kita kasihi. Anak-anak muda Moria Youth, yang pertama kita mengasihi Allah. Sama-sama katakan, saya mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang pertama kita mengasihi Allah. Sama-sama katakan, saya mengasihi Allah. Iya kan? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jadi sahabat kaum muda, dimanapun kau berada, mari kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan segala kepintaran kita, mungkin dengan segala kelemahan kita. Teruslah kita menyembah Tuhan, teruslah kita memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang yang mengasihi Allah itu bukan hanya ibadah dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam saja, sahabat kaum muda. Mohon maaf, kita lihat ayatnya. Di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan juga melakukannya. Kita mengasihi Tuhan dan kita dikasihi Bapa Surgawi. Jadi anak-anak muda, saudara dan saya, kabar baiknya, ketika kita memegang perintah Tuhan dan juga melakukannya, kita mengasihi Tuhan dan kita dikasihi Bapa Surgawi. Yang setuju katakan amin.
Kalau kita disayang, kita dikasihi Bapa Surgawi, semua berkat yang terbaik dari sorga pasti turun dalam hidupmu dan hidupku. Sebagai gembala gereja GB Moria, saya mengajak sahabat kaum muda dimanapun berada, di usia kita yang masih muda, mari kita mengasihi Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita teruslah meletakkan iman kita kepada firman Kristus. Sekali Kristus, tetap Kristus. Yang suci katakan amin. Iya kan? Iya kan? Yang kedua sahabat kaum muda, jawab Yesus kepadanya. Kembali ke Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita akan bahas di bagian ini ya saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya begini sahabat kaum muda, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri? Jadi yang kedua, mengasihi Allah yang pertama. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Kenapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Karena diri kita ini bukan milik kita sesungguhnya, tapi milik Tuhan. Dan tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Jadi saudara, itu tubuh kita bukan milik kita sendiri, itu milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sahabat kaum muda, mari kasih diri saudara. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Kita rawat tubuh ini, mandi. Mandi. Jangan narkoba, tolak narkoba. Seks bebas, tolak. Jaga diri kita. Bagaimana kita mau mengasihi sesama kalau diri kita rusak? Merokok. Iya kan? Kalau tak merokok tak ganteng Pak Pendeta. Siapa bilang? Mohon maaf nih, banci kulit banyak merokok saudara. Nih buat cewek-cewek di luar sana yang masih jomblo atau lagi dekat sama seseorang cowok. Buat cewek-cewek, pesanku sebagai gembala gereja GB Moria, cari cowok itu jangan yang merokok. Kok kayak gitu Pak Gembala? Kok kayak gitu Kak Kris? Kok kayak gitu Pak Pendeta? Iya, cari cowok jangan yang merokok. Emang kenapa? Lah ampun, paru-parunya aja dijaga, apalagi hatinya. Iya kan? Paru-parunya aja dijaga, apalagi hatinya. Iya. Saudara kasih Tuhan, ayo jaga diri saudara. Jaga diri saudara. Jangan mabuk-mabukan, putus cinta mabuk. Ya ampun, dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Itu dong. Jangan putus cinta satu orang aja langsung stres, mabuk-mabukan, begadang. Kan ada pujiannya. Begadang jangan begadang. Sahabat kaum muda dimanapun berada, mari kasih diri saudara dulu. Sebelum kau mengasihi orang lain, kasih diri saudara. Kasih, jaga. Jangan merokok, narkoba, free sex, jangan. Jaga, karena tubuh kita adalah bait Allah. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Iya kan? Mandi, sekalipun ibadah di rumah, jangan pakai celana pendek, sarung, nggak mandi lagi. Mandilah. Kita mau ketemu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi diri sendiri, yang ketiga mengasihi sesama. Iya kan? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Sama-sama katakan mengasihi sesama. Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21.
1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang setuju katakan amin. Jadi, sekalipun orang, teman kita jahatin kita, teman kita fitnah kita, teman kita curangi kita, teman kita hianati kita, mungkin kita nggak mau ketemu sama dia, tapi kita cukup mengampuni lewat doa. Kita doakan dia supaya bertobat. Yang setuju katakan amin. Ngeri kali aku Pak Gembala difitnahnya. Gak mau lagi aku satu matahari sama dia. Ya ampun. Terus kau mau pindah kemana kawan? Ke planet Mars? Belum ada. Belum ada orang ke sana. Baru robot-robot. Iya kan? Kita harus mengasihi. Jadi kalau kita berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, itu sama dengan kita mengasihi sesama yang kelihatan. Sekalipun dia jahatin kita, tetapi kita harus berbuat baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin, sahabat pemuda, Moriah Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini. Iya kan? Jadi kita mengasihi 3 pribadi. Yang pertama mengasihi Allah. Yang kedua mengasihi diri sendiri. Yang ketiga mengasihi sesama. Lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah pengampunan. Ingatlah, ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan akan melihat ke bawah. Dia akan sanggup pulihkan keadaan kita. Mungkin akibat difitnah teman kita, nama kita jadi jelek, reputasi kita jadi jelek. Tetapi Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan, bagaimanapun keadaan. Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan. Amin. Percayalah, penolong kita, pembela kita, namanya Tuhan Yesus. Namanya Tuhan Yesus. Namanya Tuhan Yesus. Jadi, sahabat kaum muda, mengasihi ada 3. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi diri sendiri, dan yang ketiga mengasihi sesama. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama, siapapun yang menyaksikan khotbah ini, diberkati, sehat selalu, umur panjang, kemana melangkah dijaga malaikat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama-sama dikatakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, sahabatku kaum muda dimanapun berada. Maju terus dalam Tuhan. Jangan berbuat jahat kepada siapapun. Teruslah jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus berkati. Dadah.